Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apakah artinya lahir baru itu ya? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, kata Yesus kepada Nikodemus, dia mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali ya, dan supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Jadi kalau kita mendengar tentang lahir baru, yang ada di dalam benak kita bahwa ada sebuah kelahiran. Ya, kalau kita tahu bahwa dilahirkan di sini, dilahirkan kembali atau lahir baru itu, kita menjadi dari manusia yang lama, dilahirkan baru menjadi manusia yang rohani. Jadi selama ini dia adalah manusia duniawi yang hidup bagaimana orang dunia hidup di dalam dosa, hidup dengan tujuan hidupnya secara pribadi, hidup dengan prinsip secara pribadi. Tapi kalau orang sudah dilahirkan baru, berarti dia dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Bagaimana terjadinya proses dari manusia duniawi menjadi rohani? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita mendengar sebuah kelahiran misalnya, atau bisa kita lihat satu jenis binatang misalnya, kalau babi dilahirkan, maka mulailah setelah dia dilahirkan itu akan bertumbuh karakternya, sifat-sifatnya, makanannya, tempat tidurnya, sebagaimana naluri seekor babi. Ya, maaf ya kalau dibuat namanya babi. Ya, demikian juga orang yang selama ini duniawi, yang sering kita katakan cirinya adalah egois, materialis, individualis, atau sadis, curlis, begitu ya. Dan orang ini setelah dia mengenal Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus, dia dilahirkan kembali ya, atau lahir baru. Orang yang lahir baru itu adalah orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Kristus, dan mulai sejak dia lahir baru itu dia sudah mulai hidup secara rohani. Jadi selama ini dia hidup secara duniawi, tetapi orang yang lahir baru itu mulailah dia hidup secara rohani oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya di dalam Yesekiel pasal 36 ayat 25 dan 26 demikian firman Tuhan. Aku mencurahkan kepadamu air yang jernih yang melahirkan kamu. Segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi orang yang lahir baru itu mulailah Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, membuat dia menjadi lahir baru, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya itu memberikan dia atau mengubah hatinya menjadi baru. Jadi kalau dia sudah dilahirkan secara rohani, maka hatinya sudah menjadi rohani. Kalau hatinya rohani, maka orang yang hatinya rohani ini, ya, tujuan hidupnya, cara hidupnya sudah menjadi rohani. Prinsip hidupnya sudah mau memuliakan Tuhan. Dan pegangannya bukan lagi apa yang dia inginkan. Pegangannya hidup adalah firman Tuhan. Tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Maka kalau orang yang lahir baru, ya, akibatnya semua menjadi baru. Pandangan hidupnya menjadi baru, tujuan hidupnya menjadi baru, hatinya menjadi baru, prinsipnya menjadi baru, maka mau tidak mau perbuatannya pun menjadi perbuatan yang baru. Keinginannya pun menjadi keinginan yang baru. Orang yang hidup duniawi pasti keinginannya supaya menyenangkan dia. Tujuan hidupnya supaya meninggikan dirinya atau mengangkat martabatnya. Tetapi setelah dia menerima Kristus, dia menjadi lahir baru, akan menjadi berubah semuanya. Ya, kalau hatinya sudah berubah, bukan dia yang memaksakan dirinya untuk berubah, tapi karena dia sudah dilahirkan baru, Roh Kudus tinggal di dalam dia, prinsipnya baru, otomatis dia perbuatannya atau tindakannya sehari-hari pasti menjadi berubah. Jadi kalau orang yang lahir baru itu karena Roh Kudus tinggal di dalam, akan sehari-harinya pasti berubah. Bukan dia mau mengubah dirinya, tetapi karena dia sudah dilahirkan secara rohani, mulailah semuanya, tindakannya, keputusannya, motivasinya, dan keinginannya semuanya sudah rohani. Jadi kalau dikatakan bolehkah modal percaya saja? Ya, kalau percaya artinya menerima Kristus itu tadi, dia percaya bahwa kebahagiaan itu adalah taat kepada firman Tuhan, ya, maka otomatis kelahiran baru itu akan mengubah perbuatannya. Bahkan tidak bisa dia melakukan yang tidak rohani itu. Kenapa? Karena hatinya telah diberikan Tuhan, kerinduannya menjadi taat. Orang yang rindu menjadi taat, maka perbuatannya pun taat. Jadi kalau percaya saja, ini yang mungkin kita bingung ya. Apa maksudnya percaya? Percaya artinya menerima Kristus, hatinya diubahkan, tujuan hidupnya pun akan berubah, bahkan secara total menjadi berubah.